Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari anggota kelompok ingin mempresentasikan percobaan pembiasan pada aplikasi PET Colorado sebagai tugas optik yang diampu oleh Ibu Ainurela, MSI. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama, Rahayu Zahrotun Kolbi dengan NIM 07. Yang kedua, Nuriski Nanda Putri dengan NIM 35. Yang ketiga, ada Putri Balkis dengan NIM 39. Yang keempat, ada Safira Eka Wulandari dengan NIM 53. Dan yang kelima, ada Yasmin Hasna Sunia dengan NIM 55. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Safira. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya apa yang dimaksud dengan pembiasan? Nah, pembiasan sendiri ini adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kecepatan optiknya. Nah, di pembiasan ini kita menggunakan hukum Sinelius. Nah, hukum pertama Sinelius itu sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada suatu bidang datar. Yang hukum kedua Sinelius itu, jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, di percobaan ini ada dua percobaan. Yang pertama, lensa cekung. Apa sih lensa cekung? Lensa cekung atau lensa konkav bersifat menyebarkan sinar yang datang menuju lensa yang menuju lensa. Oleh karena itu lensa cekung disebut lensa divergen. Nah, di sini ada sinar istimewa lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus pertama. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, percobaan kedua lensa cembung. Apa sih lensa cembung? Lensa cembung atau lensa konveks bersifat mengumpulkan sinar-sinar yang datang menuju lensa sinar-sinar sejajar menuju lensa cembung dibiaskan dan melalui satu titik pada sumbu utama. Nah, di sini sinar istimewa cembung ada tiga. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar melalui titik pusat optik lensa tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Selanjutnya ada percobaan pembiasan dengan PET Colorado yang akan disampaikan oleh teman saya, Yasmin Hasna. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Rahayu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pada pembiasan pada lensa cekung di aplikasi PET Colorado. Pertama, kita membuka dulu di Google, mencari PET Colorado, kemudian kita mencari geometrik optik, dan akan tertera seperti pada layar di sini. Kemudian pada percobaan lensa cembung, kita klik terlebih dahulu pada yang di atas, pilihan yang di atas ada lensa cembung dan lensa cekung. Kita pencet yang lensa cekung di yang kanan. Yang kanan, tahu Rahayu? Ya. Nah, di sini terlihat bahwa cahaya sinar datang yang berasal dari objek akan dibiaskan secara menyebar, atau lensa cekung di sini bersifat divergensi. Nah, kemudian di sini kita akan mencari sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung. Maaf. Pertama, objek kita letakkan di antara titik fokus dengan lensa. Nah, maka bayangan yang terbentuk terlihat seperti pada gambar. Di sini bayangan bersifat diperkecil, tegak, dan maya. Kenapa maya? Karena di sini bayangan terletak pada satu bidang dengan objek. Kemudian yang kedua, objek kita letakkan tepat di titik fokus.
Nah, bayangan yang terbentuk terlihat seperti pada layar bahwa bayangan diperkecil, maya, dan tegak. Kemudian objek kita letakkan setelah titik fokus. Dapat dilihat kembali bahwa bayangan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Maka dari itu, lensa cekung memiliki sifat bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, percobaan pada lensa cembung yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nuriskin Nanda, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Rahayu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulasi PET Colorado pada materi pembiasan di lensa cembung. Yang pertama ini terbentuk sinar setelah melewati lensa itu adalah mengumpul, di mana ini merupakan sifat lensa cembung dari pembiasan yaitu konvergen. Nah, selanjutnya objek yang ini kita letakkan sebelum titik fokus. Ya, dari hasilnya terlihat bahwa bayangannya bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya boleh minta tolong yang 2F-nya diaktifkan, Rahayu. Oke. Nah, percobaan selanjutnya itu objek diletakkan berada di titik F dan 2F. Nah, terlihat bayangan yang terbentuk itu bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, selanjutnya percobaan yang ketiga itu objeknya diletakkan setelah 2F. Oke. Nah, terlihat bayangan yang terbentuk terbalik, nyata, dan diperkecil. Percobaan keempat yaitu objek diletakkan di titik F. Maka bayangannya ini seperti yang di PET ini itu tidak terlihat, yaitu diteruskan bayangannya tidak ketemu gitu. Nah, selanjutnya objek diletakkan tepat berada di titik 2F. Oke, bayangan yang terbentuk itu terlihat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, ada pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, Putri Balkis. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pada pembahasan kali ini, berdasarkan simulasi percobaan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi PET Colorado yang ada di Google, didapatkan hasil bahwa saat sinar ditembakkan pada lensa cembung, sinar akan dibiaskan atau berkumpul menuju satu titik. Maka dapat dikatakan lensa cembung memiliki sifat konvergensi, artinya mengumpulkan. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung berbeda tergantung jarak objek terhadap lensa. Artinya dapat disimpulkan saat objek berada di antara titik 0 dan titik fokus F, maka bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Saat objek berada di antara titik F dan 2F, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, saat objek berada setelah 2F, maka bayangan bersifat terbalik, nyata, atau diperkecil. Yang keempat, saat objek tepat berada di F, maka bayangan bersifat tegak, maya, diperbesar. Dan saat objek
tepat berada di 2F, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Kemudian, pada percobaan simulasi lensa cekung, didapatkan hasil bahwa cahaya yang melewati lensa cekung akan dibiaskan dengan pola menyebar. Oleh karena itu, lensa cekung memiliki sifat divergensi. Berbeda dengan lensa cembung yang sifat bayangannya bergantung dari jarak objek. Pada lensa cekung, sifat bayangan akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini, di mana lensa cembung memiliki sifat konvergensi yang berarti mengumpulkan cahaya dan sifat bayangan yang terbentuk bergantung dari jarak objek terhadap lensa. Kemudian, kesimpulan dari lensa cekung memiliki sifat divergensi yang berarti menyebarkan cahaya dan sifat bayangan yang terbentuk selalu maya dan tegak. Mungkin sekian presentasi percobaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.